Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan pada Allah atas berkah rahmat, nikmat yang diberikan kepada kita. Salam salawat semoga Allah curahkan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan generasi-generasi berikutnya yang setia menjalankan dan mempropagandakan sunnah Nabi. Setelah 2 bulan lebih ya kita rehat, atas aspirasi jamaah kita mulai lagi. Terakhir 2 bulan yang lalu kita sudah sampai ayat-ayat pertama dari surat At-Taubah. Jadi kalau masih ingat tuh, kalau tidak salah sampai ayat 4. Iya. Untuk mengingat kembali, jadi surat At-Taubah ayat 1 sampai 4 itu isinya merupakan pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasul menyampaikan kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada orang-orang musyrik, bahwasanya mereka diberi waktu 4 bulan setelah diumumkannya pemberitahuan ini untuk memilih salah satu dari 2, yaitu memeluk Islam atau diperangi. Setelah itu tidak boleh lagi ada 2 millah atau 2 agama di Jazirah Arab. Dan kepada Abu Bakar Siddiq dan juga Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu berhaji, Rasulullah berpesan dengan menyampaikan 4 pesan. Pertama, barang siapa yang memeluk Islam dia akan masuk surga. Yang kedua, orang-orang musyrik selain muslim tidak boleh lagi haji tahun depan. Yang ketiga, tidak boleh lagi tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Yang keempat, semua bentuk perjanjian dengan orang-orang musyrik atau orang-orang yang belum melakukan perjanjian dan mereka musyrik atau kafir, maka diberi waktu 4 bulan untuk melakukan banyak hal, dan setelah 4 bulan mereka harus menjawab apakah memeluk Islam atau mereka diperangi. Adapun yang melaksanakan perjanjian, sudah melaksanakan perjanjian, dan perjanjian itu selesainya pasca 4 bulan pemberitahuan, maka ditunggu sampai selesainya perjanjian itu. Setelah itu diberi ultimatum masuk Islam atau diperangi. Jadi hal itu disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq dan juga Ali bin Abi Thalib yang ditugaskan oleh beliau ketika Abu Bakar Siddiq memimpin haji pada tahun 9 Hijriah. Jadi ayat-ayat pertama dari surat At-Taubah atau Al-Bara'ah ini turun pada saat pasca perang Tabuk, disampaikan pada tahun ke-9 di musim haji. Jadi pada hari Arafah. Jadi 4 bulan setelah hari Arafah, berarti kita Zulhijjah ya. Bulan depannya Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tanggal 10 bulan Rabiul Akhir itu deadline-nya. Setelah itu mereka diberi ultimatum untuk masuk Islam atau diperangi. Jadi diberi waktu cuma 4 bulan aja. Itu pertemuan kita terakhir 2 bulan yang lalu. Jadi belum 4 bulan. Jadi pada pagi ini kita akan melanjutkan ayat yang kelima yang masih berkait dengan konteks ayat-ayat sebelumnya. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idhan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum
waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Jadi Allah menyatakan dalam ayat ini fa idzan salakha al-ashhurul hurum, maka apabila telah berlalu 4 bulan tersebut, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, maka perangilah oleh kaum muslim orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka. Wa khudhuhum, tawanlah mereka. Wahsuruhum, kepung mereka. Waq'udu lahum kulla marsad, dan intip atau intai mereka di berbagai tempat pengintaian. Fa in tabu, tapi apabila mereka atau orang-orang musyrik itu bertaubat, wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka lepaskanlah mereka. Jadi biarkan mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini disebut juga ayat perang atau ayat pedang. Jadi dikenal di dalam tafsir sebagai ayatus saif, ayat pedang, karena Allah mempermaklumkan sendiri peperangan kepada orang kafir atau orang musyrik dengan lafaz yang jelas. Dari ayat ini kita akan mempelajari poin pertama, apa yang dimaksud fa'idzan salakhal ashhurul hurum, dan apabila telah berlalu 4 bulan. Di dalam banyak kitab tafsir, kalimat insalakha di sini sinonimnya sama dengan inqada atau mado. Mado berarti past tense, udah lewat. Inqada maksudnya udah berlalu, udah selesai. Jadi udah selesai nih. Bukan belum selesai sisa 1 hari, itu namanya belum lewat. Jadi selesai, tenggat waktunya, itulah waktunya mereka untuk menjawab. Jadi kalimat insalakha di sini sama dengan sudah lewat atau sudah berlalu, sudah selesai. Yang kedua yang dimaksud ashhurul haram, ashhurul hurum itu apa? Di sini juga di dalam kitab Ahkamul Quran karya Ibnul Arabi itu bahkan terpecah kepada 4 pendapat. Saya ingin menyampaikan di sini ada 2 pendapat yang populer saja. Yang pertama, ashhurul hurum di situ adalah ashhurul hurum yang dimaksud pada ayat sebelumnya. Jadi pada ayat sebelumnya. Ayat yang kedua ya, fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Nah itu, ayat yang kedua. Pendapat yang kedua, ashhurul hurum di situ ada pada ayat yang lain, yaitu bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram maksudnya Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Itu juga disebut atau dikenal oleh kita sebagai bulan-bulan haram, ashhurul hurum. Dari berbagai pendapat itu yang paling kuat yang terkait dengan konteks pembahasan kita adalah maksud ashhurul hurum di sini adalah 4 bulan yang dimaksud pada ayat kedua surat At-Taubah, yaitu ketika disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq, juga oleh Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lain ketika haji pada tahun ke-9 Hijriah di Arafah. Saat itu juga hadir orang-orang musyrik, karena orang-orang musyrik masih diizinkan haji itu masih boleh. Orang tawaf masih telanjang. Jadi tawaf dengan beraneka rupa tradisi. Orang Islam berbeda dengan mereka. Maka ketika haji itulah, karena kaum muslim sudah menaklukkan Makkah ya, tahun sebelumnya, dan seluruh jazirah Arab boleh dikatakan ada dalam kekuasaan Islam. Namun Rasul masih membolehkan dan membiarkan beberapa kabilah yang menganut kufur ataupun kemusyrikan. Masih dibolehkan. Hanya mereka tunduk saja kepada Nabi, tunduk kepada Islam. Maka pada saat itu disampaikanlah
oleh Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib tentang pengumuman ayat ini. Jadi Allah dan Rasulnya berlepas diri dari mereka. Tidak ada urusan lagi dengan mereka kecuali mereka menjawab, yaitu Muslim. Kalau tidak, diperangi. Jadi Ashurul Hurum di sini yang dimaksud adalah 4 bulan setelah diumumkannya, yaitu pada saat hari Nahar atau hari Idul Adha di Padang Arafah, berarti tanggal 9 ya, 9 Zulhijjah pada tahun ke-9 Hijriyah. 4 bulan setelah itu sampai awal bulan Rabiul Akhir. Jadi sampai tanggal 9, artinya tanggal 10-nya Rabiul Akhir itu adalah deadline-nya. Mereka harus jawab. Itu yang dimaksud Ashurul Hurum di sini. Di dalam kitab tafsir As-Sabuni ini ya, dijelaskan kalimat fa'idzan salakhal ashhurul hurum ayyi madat wa kharajat al ashhurul arba'atu allati haruma fiha qitaluhum, yaitu sudah selesai atau sudah keluar dari 4 bulan tersebut yang diharamkan dalam periode 4 bulan itu memerangi mereka. Kemudian setelah itu ayat berbicara faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka kalimat fa ini juga saya sering menegaskan ini adalah kalimat yang mengharuskan tanpa perlu menunggu tenggat waktu lagi untuk segera menjalankan. Apa perintahnya? Uqtulu al-musyrikin. Ini kalimat perintah. Uqtulu kepada siapa? Kepada kaum muslim. Objeknya yang diperangi adalah al-musyrikin. Uqtulul musyrikin. Perangi orang-orang musyrik. Bahkan peperangan itu tak sangat gamblang. Haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu dapati mereka. Berarti nggak terbatas di Jazirah Arab aja. Seandainya Nabi punya pasukan sampai ke Afrika atau sampai ke benua lain, akan dilakukan. Jadi kalimat uqtulul musyrikina ini seakan-akan fokusnya adalah orang-orang musyrik di tanah Arab, khususnya penduduk Mekah yang belum muslim. Ya, yang saat itu juga haji, karena haji kan masih tetap ke Mekah lah. Dari zaman Nabi Ibrahim nggak pernah haji ke negeri lain gitu. Jadi tetap harus ke sana. Sementara di Mekah itu Rasul masih membiarkan berbagai kabilah itu dalam kesesatannya. Nah, ayat ini yang melarang mereka untuk tetap dalam kesesatan atau kekufuran. Siapa yang masih sesat setelah tempo waktu 4 bulan, perang. Jadi walaupun kalimatnya musyrik, di dalam kitab Ahkamul Quran karya Ibnul Arabi dikatakan hadza dalilun, ini adalah dalil amun yang sifatnya umum, tidak khusus untuk musyrik orang-orang Mekah, tapi juga orang-orang kafir secara umum. Jadi orang kafir, orang musyrik berarti kan paganis, orang kafir berarti bisa juga ahli kitab. Ya, ahli kitab. Jadi walaupun khitab letterleknya itu seruannya adalah musyrik, tapi ditarik kesimpulan oleh para mufasir, dan ini pendapat mereka, mayoritas para ahli tafsir, bahwa dalil ini adalah dalil umum, bisa ditujukan kepada orang musyrik, orang kafir. Tidak hanya pada penduduk Mekah saja, berarti pada orang kafir yang lainnya. Kalimat haitsu wajadtumuhum di sini ditafsirkan fi ayyi makanin aw zamanin min hilin ahrum, yaitu di tempat mana saja, kapan saja, baik di bulan halal maupun di bulan haram. Jadi mau di bulan haram maksudnya dalam konteks ayat ini Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal dan awal Rabiul Akhir, ya. Tapi bisa juga dalam konteks bulan haram Rajab, Zulhijjah, Muharram dan Zulqaidah, ya. Sementara bulan lainnya bulan halal, yakni halal untuk berperang.
Bulan haram maksudnya haram untuk berperang. Di sini dikatakan perintah ini umum di zaman kapan saja, di waktu kapan saja, di bulan apa saja. Dengan demikian, ayat ini juga menasah larangan berperang pada bulan haram yang dibahas pada surat atau ayat lain. Yaitu bulan Rajab larangannya, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. 4 bulan haram. Dilarang bermusuhan, dilarang berperang. Ini menjadi tradisi orang-orang Arab. Sebagian mufassir menyatakan bahwa ayat ini, ayatus saif, ayat pedang ini namanya ayat pedang karena memang perintahnya jelas untuk memerangi di mana saja, kapan saja. Orang musyrik atau orang kafir itu. Ini perlu difahami juga. Ada perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir. Sebagian mereka mengatakan ayat ini ditaksis. Ini ayatnya umum. Ayat ini ditaksis, dikhususkan. Maksudnya tidak diberlakukan. Karena ada ayat lain pada surat Al-Baqarah ayat 191. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ indal masjidil haram. Dan janganlah kamu memerangi mereka, orang-orang musyrik, di Masjidil Haram atau di dekat Masjidil Haram. Ayat 191 surat Al-Baqarah ini dianggap oleh sebagian mufassir menjadi pentaksis. Tapi sebagian lainnya mengatakan tidak ada taksis. Karena dari segi kronologi turunnya ini termasuk surat-surat terakhir Al-Baqarah ini. Karena surat At-Taubah itu turunnya pada tahun 9 Hijriah. Jadi pada tahun 9 Hijriah setelah perang Tabuk, yaitu setelah perang terakhirnya Rasulullah SAW mengikuti perang. Ghazwah terakhir Nabi itu kan perang Tabuk. Setelah itu Nabi tidak pernah ikut perang lagi. Perang Tabuk tahun ke-9. Jadi kalimat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum ini sifatnya umum. Kalaupun ada yang mentaksis, ini menjadi perbedaan pendapat, tapi bukan menasah. Jadi bukan menasah. Bukan menghapus hukum dari ayat 5 surat At-Taubah. Jadi hukum asalnya, hukum umumnya tetap berlaku. Sebagian juga menyatakan ada juga taksis selain itu. Kalau di dalam ayat 5 ini, kesan pertama ketika kita membaca faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, perangi orang musyrik di mana aja, di tempat mana saja, kapan saja. Bulan haram, bulan halal. Sebagian ahli tafsir menyatakan ini juga ditaksis oleh ayat kalau tidak salah surat Muhammad ya. Fa imma ma'na ba'du fa imma manna ba'du au fidaan. Bahwa ketika kita menawan orang dalam peperangan, kita diberi alternatif apakah kita bebaskan atau kita bebaskan begitu saja atau kita bebaskan dengan tebusan. Artinya apa? Tidak boleh dibunuh, boleh berkeliaran mereka. Kalau mereka itu orangnya kafir atau orangnya musyrik. Tapi pendapat ini pun bukan pendapat mayoritas, hanya sebagian kecil dalam konteks perdebatan tafsir itu muncul. Jadi tetap ayat ini dalam makna umumnya, yaitu faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Kemudian kalimat wa khuduhum, tawanlah mereka. Di sini dikatakan ayyibil asri, yaitu dengan menahannya, dengan menahan mereka. Kita sudah membahas tentang hukum tawanan perang pada surat Al-Anfal ya, beberapa bulan lalu, di mana Rasulullah SAW diizinkan untuk menawan dalam sebuah pertarungan atau pertempuran ya, dan memberi otoritas kepada Nabi atau kepada kaum muslim untuk menerapkan hukum terhadap tawanan perang, yaitu membebaskannya begitu saja atau membebaskan dengan tebusan bila mana mereka sudah melakukan peperangan dalam konteks perang yang bisa membuat musuh jera. Jadi musuh jera, musuh kapok, yaitu membuat korban yang sangat besar di pihak musuh. Artinya tidak boleh menerima tawanan atau menerima perdamaian apabila dalam peperangan itu pihak muslim belum menjatuhkan korban yang bisa membuat gentar musuh. Kalau sudah banyak ya, baru kita bisa terima.
Tapi kalau baru mulai udah dilontarkan perdamaian lalu kita terima, nah ini konteksnya yang menjadi larangan. Jadi dalam surat Al-Anfal itu kan ada kalimat wa in janahu lisalmi fajnah laha. Jadi jika mereka orang-orang kafir dalam peperangan itu janahu yaitu condong kepada perdamaian, fajnah laha, maka kamu pun condong kepadanya. Itu adalah perintah setelah peperangan dilakukan dengan keras dan musuh mendapatkan tekanan yang berat, korban yang besar. Lalu mereka minta damai. Nah, di situ ada perintah fajnah laha. Kaum muslim boleh menerima perdamaian tersebut. Bahkan sebagian mufassir menyatakan wajib karena kalimatnya perintah, fajnah laha. Ini konteks wa khudhuhum. Jadi ada hukum tersendiri yang sudah pernah kita bahas. Kemudian wahsuruhum. Di sini sinonimnya ahbisuhum wamna'uhum minat taqallubi fil bilad. Ahbisuhum maksudnya al-habsu itu mengepung, mengisolasi, jadi mengepung. Di sini dikatakan juga wamna'uhum, yaitu melarang mereka untuk bisa keluar dari wilayah itu. Jadi dikepung. Kita tahu zaman dulu kadang-kala musuh itu kan membuat benteng. Peperangan antara benteng dengan kaum muslim yang akan menyerbu benteng. Kaum muslim nggak pernah di masa Rasul itu punya benteng sebagaimana benteng orang-orang Yahudi atau orang-orang Eropa di film-film itu. Ya, tidak punya. Jadi kastil-kastil, puri-puri gitu nggak punya. Jadi perangnya terbuka. Begitu berjumpa dengan Yahudi, ada benteng. Begitu berjumpa dengan orang Romawi, ada benteng. Kita mengenal ada peperangan di mana musuh menggunakan strategi bertahan di dalam benteng itu. Dan itu bisa dilakukan untuk menjatuhkan atau menaklukkan musuh dengan mengepung benteng. Kalau logistik mereka di benteng itu habis, udah nyerah, mau apa lagi? Karena pilihannya mati kelaparan atau mati sebagai tawanan. Mereka mendingan pilih masih hidup gitu. Karena ada kesempatan bisa bebas di kemudian hari daripada mati kelaparan. Itu yang terjadi dalam peperangan tempo dulu. Jadi kalimat wahsuruhum di sini kepung sampai mereka kalah atau menyerah, atau sampai kaum muslim bisa mendobrak benteng itu dan mengalahkan mereka. Jadi memasukinya. Ini berarti model peperangan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dijelaskan secara detail. Sampai bukan cuma sekedar perang di mana saja, kapan saja, di bulan haram atau di bulan halal, tapi juga tawan orang-orang itu yang menyerah dalam peperangan, kepung. Jadi kalimatnya itu secara detail. Bukan cuma kalimat faktuluhum haitsu wajadtumum kita ngerti. Tapi Allah memberi detail dan juga penekanan yang amat sangat. Ini makna wasuruhum. Kita tahu misalnya benteng Konstantinopel itu kan dikepung sekitar 2 bulanan. Seandainya tidak bisa dijebol, mereka bisa bertahan karena Konstantinopel itu sumber-sumber alamnya bisa muncul sendiri. Sumber air ada, tanaman ada. Jadi mau dikepung bertahun-tahun juga mereka masih bisa eksis. Karena bentengnya dalam bentuk kota yang besar, cukup besar. Jadi ada sumber air, ada kebun segala macam. Kehidupan normal gitu. Walaupun pasokan dari luar itu tidak ada. Tapi benteng-benteng yang lain yang memang dibuat tepi pantai atau di atas gunung segala macam, bukan dalam bentuk kota, ada batas waktunya mereka bisa bertahan. Sebagaimana juga benteng-benteng ketika mengepung Quraidah atau Bani Nadir, itu kan beberapa minggu mereka menyerah. Karena pasokan airnya nggak ada. Jadi hanya dari penyimpanan air aja. Begitu juga makanan, kan ada batasnya. Karena manusia itu kan makan tiap saat. Nggak pernah ada liburnya. Walaupun puasa dia kuatnya berapa jam sih. Dan minum tetap harus ada. Jadi pasti akan menghabiskan sumber daya itu. Teknik seperti inilah yang digunakan dalam peperangan sampai zaman perang modern sekarang. Jadi rantai logistik itu kalau dalam perang itu sangat penting. Sangat penting itu. Ada pasukan khusus untuk menjaga pasokan logistik. Makanya ada asisten logistik kan, aslog. Jadi para komandan perang itu ada aslognya. Karena itu masalahnya. Kalau nggak ada aslognya, mau perang bagaimanapun hebatnya itu prajurit paling bertahan berapa hari sih kan gitu. Nggak ada makanan ya udah nyerah lah. Walaupun canggih, misalnya Amerika canggih, tetap mereka itu harus diguyur dengan logistik.
bukan cuma dengan peluru. Jadi bukan hanya logistik peperangan atau alutsista saja, tapi juga makanannya. Dan prajurit itu makanannya diukur kalau zaman sekarang. Jadi dia perlu kalori, misalnya 3.000 kalori, ya 3.000, jangan dikasih 2.000, bisa kurus dia. Bisa lemes. Jadi ada takarannya itu. Ada takaran kalorinya dihitung. Kalau perangnya perlu fisik, ya karbohidratnya lebih banyak. Hanya jenderal-jenderalnya aja yang kasih protein lebih tinggi. Kasih susu segala macam. Dulu tahun 70-an waktu Orde Baru, prajurit-prajurit itu ada ransumnya. Antaranya yang terkenal itu susunya dulu. Kalau punya bapak atau mertua prajurit tuh, kita udah tahu itu. Kaleng-kaleng susu yang besar itu, susu bubuk. Dulu. Jadi kalau punya orang tua atau tetangga prajurit, pasti kebagian lah. Iya, bawa itu kaleng-kaleng susu itu. Sekarang kan ransum susu itu udah nggak ada, dirubah jadi uang. Jadi bawanya uang. Tapi sampai sekarang standar perbekalan bahwa ini ransum untuk 3 hari kalau untuk survival di hutan itu disiapkan. Setelah 3 hari Anda cari sendiri kan gitu. Ini karena mereka diajari bagaimana survive ya di tengah hutan. Zaman sekarang begitu prajurit. Jadi hanya bisa dipasok kalau putus dengan komando, Anda hanya punya waktu 3 hari bisa dipasok. Selepas itu Anda cari sendiri atau mati. Atau ditawan oleh musuh. Nah ini. Kemudian kalimat waq'udu lahum kulla marsad. Intailah dari berbagai tempat pengintipan. Jadi intip di sini maksudnya ini aspek intelijennya. Karena dalam peperangan ya harus ada juga, ada asintel. Tadi aslog, ada asintel. Asisten intelijen. Itu pasti ada. Namanya asintel itu. Jadi wajib ada lah dalam peperangan zaman dulu sampai modern sekarang ini. Karena biasanya bahkan sebelum peperangan itu pecah, peran intelijen ini sangat dominan. Jadi Rasulullah SAW manakala mengirim pasukan, sebelumnya pasti mengirim intelijen. Dalam kisah perang Badar, beliau kan kirim 2 orang untuk mencari tahu informasi tentang pasukan kafir Quraisy, sampai mana, berapa banyak pasukannya, di mana posisinya sekarang, ke arah mana mereka mau, gitu. Itu penting karena geografi tempat bertarung atau bertempur itu pada zaman dulu sangat penting. Kalau zaman sekarang kan nggak peduli kan gitu. Karena yang bertarungnya drone aja, kita cuma di ruangan aja, di ruang bawah tanah lah nggak ketahuan. Kalau dulu itu dipilih di mana tempatnya. Pasukan-pasukan Muslim terdahulu dengan cerdik biasanya mengamati situasi, pergerakan musuh, pergerakan kita kaum Muslim, di mana kira-kira titik ketemu, kita harus lebih dulu sampai di tempat sana supaya bisa pilih lokasi yang lebih strategis. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul dalam perang Badar. Sampai lebih dulu di Badar, memilih daerah yang strategis. Ya. Daerah yang penyimpanan embung-embung air karena sebelumnya hujan malamnya, itu yang dipilih oleh Nabi, yang lainnya dirusak, embung-embung airnya. Daerah yang lebih padat tanahnya, bukan yang lebih gembur tanahnya, untuk berkemah pada malam menjelang perang Badar. Itu yang Rasul lakukan. Jadi dengan taktik atau strategi seperti itu, tidak mungkin itu beliau putuskan kalau tidak ada informasi sebelumnya. Bahkan berapa jumlah kekuatan kafir Rasul juga sudah tahu sebelum perang itu pecah. Dari mana ya? Dari informasi intelijen ini. Jadi intai. Di dalam tafsir Ibnul Arabi Ahkamul Quran, ketika membahas ayat waq'udu lahum ala marsadin, bahkan disebut hadza dalilun anna jawaz al-ightiyal qabla da'wah. Itu arti kalimatnya, ini adalah dalil yang membolehkan untuk membunuh secara tiba-tiba sebelum adanya dakwah atau permakluman peperangan kepada musuh. Jadi ini seperti kasus dulu misi Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh itu kan ditugaskan oleh Nabi untuk mengintai Mekah di tempat yang bernama Nakhla.
Jadi mengintai, jadi mengintip apa kegiatannya, bagaimana tren opini di sana, apakah mereka mempersiapkan pasukan atau tidak, atau biasa-biasa saja. Itu tugasnya. Tapi ketika mengintai itu kan ada lewat itu kafilah dagang kecil. Dan disitulah terjadi perdebatan karena saat itu akhir bulan Rajab ya, menjelang masuk bulan Sya'ban. Jadi hari-hari itu mereka pada saat Rajab, akhir bulan Rajab itu kan bulan haram, dilarang untuk membunuh, dilarang untuk berperang, dilarang untuk bermusuhan. Tetapi perdebatan itu akhirnya diambil kesimpulan cegat saja kan gitu kafilah itu. Cegat saja bahkan dibunuh. Hartanya diambil, 2 orang ditawan, 2 orang dibunuh, kemudian dibawa ke Madinah kan gitu. Itu yang memicu nanti turunnya ayat lain dalam surat Al-Baqarah. Jadi yas'alunaka 'anil anfal. Itu apa namanya? Sabab nuzulnya ayat itu, yas'alunaka 'anil anfal. Yas'alunaka 'anil qital, maaf, bukan al-anfal. Jadi dalam syukuran surat Al-Baqarah. Nah, di dalam pembahasan waq'udu lahum kulla marsadin di dalam kitab Ahkamul Quran itu ya dinyatakan seperti itu. Jadi ini berarti boleh kalau memang dirasa perlu ketika mengintai ternyata ada musuh lewat dan disergap pembunuhan yang tiba-tiba. Jadi dirancang begitu. Bukan penduduk sipil yang disikat. Jadi ini organ-organ militer. Karena musuh juga pasti waspada dan mereka mengirimkan intelijen kan gitu. Dan biasanya intelijen di wilayah musuh itu dibekali bukan hanya ilmu intelijen ya, ada snipernya segala macam. Jadi yang dimaksud dia itu snipernya itu dibolehkan untuk membunuh walaupun qabla da'wah. Qabla da'wah maksudnya sebelum dipermaklumkan peperangan. Karena zaman dulu yang namanya perang itu diumumin. Kita perang, sana perang, siap, berangkat kan gitu. Jadi tidak seperti sekarang tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Jadi harus ada pemberitahuan. Karena tidak boleh ada pengkhianatan. Dalam kondisi normal tiba-tiba negara musuh menyerang. Padahal kita bertetangga. Tidak ada konfrontasi sebelumnya. Itu yang tidak diperbolehkan dalam uruf internasional. Jadi kita juga menghormati uruf seperti itu. Di sini disebutkan maksud waq'udu lahum kulla marsadin ay aqudu lahum fi kulli tariqin yaslukunahu, yaitu intai mereka di setiap jalan di mana mereka biasa lewat di situ. Jadi ada alurnya lah, transportasi ataupun alur jalan itu. Ada jalan raya, ada jalan tikusnya, semua harus diintai. Karena kadang-kala musuh itu mengerahkan pasukan-pasukan kecil lewat jalan-jalan yang tidak biasa. Di sini juga disebut hadza tanbihun ala annal maqsuda isalul adza ilaihim bi kulli wasilatin bi tariqil qital atau bi tariqil ightiyal. Ini juga adalah peringatan karena yang dimaksud oleh ayat ini adalah tercapainya al-adza ilaihim. Al-adza itu penderitaan pada musuh. Jadi musuh itu udah dikepung, udah diintai, dicegat segala macam. Di sini bahkan dikatakan bikulli wasilatin, dengan wasilah apa saja. Bitariqil qital atau bitariqil ightiyal. Bisa dengan membunuh atau memeranginya atau dengan ightiyal, pembunuhan, penyergapan secara tiba-tiba. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau berhijrah ke Madinah. Maka sebelum terjadinya perang Badar, itu ada beberapa ekspedisi, bukan hanya ekspedisi Abdullah bin Jahsh, tapi juga ekspedisi yang kadangkala beliau pimpin sendiri. Jadi berpatroli di wilayah yang biasa dilalui oleh kafilah dagang orang-orang Mekah menuju wilayah Syam. Ada yang lewat jalur tepian Laut Merah, ada yang lewat jalur biasa. Rasul sengaja berpatroli di wilayah itu. Bahkan mengadakan perjanjian dengan suku-suku yang menguasai wilayah itu. Agar supaya dengan perjanjian itu punya efek gentar kepada penduduk Mekah. Karena mereka akan berpikir 2 kali karena ada suku yang menguasai wilayah itu yang sudah berkoalisi dengan Nabi.
berkoalisi dengan kaum muslim. Akan diinformasikan nanti keberadaan mereka itu kepada kaum muslim. Bisa-bisa dicegat nanti kalau lewat Madinah. Bisa dicegat 2 kali, ketika menuju Syam, ketika pulang dari Syam. Karena Madinah letaknya kan antara Mekah dengan Syam. Nah, ini perang yang dimaksud oleh Allah, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, berarti dimensinya luas. Bukan cuma perang di medan perang, tapi juga semua prasarana yang bisa menghantarkan kepada hal itu, selama itu dimungkinkan, harus diusahakan oleh kaum muslim ketika mereka berjumpa dengan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang memang berperang dengan kaum muslim, statusnya adalah darul harb. Berarti harus diintai. Kalau kita misalnya menguasai Indonesia ini, maka siapa yang lewat Selat Malaka, Selat Sunda, atau Selat Lombok segala macam diintai. Jadi mirip sama Cina kemarin minggu lalu kan membuat pengumuman, siapa yang lewat wilayah 9 dash line itu, 9 garis putus-putus yang diklaim oleh Cina sebagai wilayahnya, khusus untuk angkutan khusus, maksudnya kapal selam, kapal-kapal induk nuklir, kapal-kapal fregat, destroyer milik negara lain, harus menginformasikan kepada Cina. Jadi berapa kapal, tujuannya kemana, segala macam. Kalau tidak, itu berarti bermusuhan. Bisa diusir oleh kapal-kapal Cina. Itu diumumkan secara sepihak. Karena begitulah memang negara harusnya. Jadi semua kegiatan yang bisa membahayakan sebuah negara harus dicegah. Kita juga begitu kan gitu. Selat Sunda, beberapa bulan lalu kan berapa kali kecolongan itu, ada drone laut dari Cina itu kan. Walaupun tidak diberitahu negaranya, tapi kita tahu itu dari Cina. Jadi drone laut. Dari mana gitu. Pasti juga ada peluncurnya dari mana kan gitu. Dari kapal peluncurnya. Lewat Selat Sunda. Ada juga yang di daerah Riau. Jadi tertangkap. Ada drone laut yang di Selat Makassar. Selat Sulawesi dengan Kalimantan. Jadi ini kan model pengintaian semacam ini. Walaupun dalihnya untuk ilmu pengetahuan segala macam, itu kan harus seizin wilayah yang berdaulat. Walaupun itu di area internasional. Tapi tetap saja karena area internasional, karena ini wilayahnya wilayah kita, harus diberitahu. Tapi kan kita tahu karena tertangkap drone-nya. Mestinya kan harus dibuat treatment yang keras kepada mereka. Karena kalau tidak keras ya pasti akan dilakukan lagi. Nah, ini yang dimaksud waq'udu lahum kullam marsad, itu pentingnya. Bagaimana pengintaian atau intelijen itu penting untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi militer. Semua negara dalam perang modern sekarang ini ketika akan melakukan serangan, pasti mereka kumpulkan data intelijen mutakhir. Jadi lewat satelit lah, lewat drone lah, lewat pesawat mata-mata lah. Itu berarti kita harus punya. Negeri muslim itu penguasanya harus punya. Bagaimana bisa berperang kalau kita tidak punya unsur-unsur intelijen dari segi alat-alatnya? Amerika misalnya sudah punya. Dulu sebelum zaman satelit ada pesawat U-2 itu. U-2. Jadi pesawat U-2 itu khusus pesawat mata-mata. Yang dulu pernah ditembak dan pilotnya ditawan. Jadi pernah ditembak di zaman Orde Lama, zaman Soekarno. Ketika konfrontasi Uni Soviet dengan Amerika. Jadi Amerika memata-matai wilayah Asia Tenggara, di wilayah Indonesia, ditembak, kena pesawatnya, pilotnya terjun, ditawan gitu. Ditawan. Itu kan pesawat-pesawat yang tidak pernah dijual kepada negara lain oleh Amerika. U-2 itu nggak pernah dijual sampai sekarang. Itu generasi tahun 60-an lah pesawatnya. Begitu tahun 70-an, 80-an kan ada pesawat mata-mata SR-71 namanya. Jadi SR-71. Si elang hitam istilahnya. Ini lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih hebat gitu. Nggak pernah dijual sama Amerika. Dibuat untuk kepentingan mereka sendiri. Israel aja nggak dapat, Singapura nggak dapat, Eropa nggak dapat. Karena ini pesawat mata-mata misinya, bukan pesawat tempur, bukan pesawat pembom. Jadi sampai dipensiunkannya beberapa tahun lalu. Jadi pesawat itu sudah dipensiunkan, sudah diganti dengan drone atau jenis alat-alat yang lain yang tidak berisiko. Itu kan harus punya. Kita kan nggak pernah punya. Masa mata-matanya pesawat CN-235 ya nggak lucu lah.
Kalau dulu kan zaman dulu pesawat mata-mata Amerika dikejar rudal dia lebih cepat. Dikejar rudal bisa lebih cepat. SR-71 itu kan bisa kecepatan 3 kali kecepatan suara. Kalau rudalnya cuma 2 kali kecepatan suara ketinggalan lah. Atau dikejar pesawat pembom kecepatan cuma Mach 1 ya kalah lah. Kita juga harus punya satelit mata-mata. Amerika kan walaupun nggak diumumkan, satelit mata-matanya kan bertebaran itu. Ada yang menyoroti Asia Tenggara, ada yang menyoroti Uni Soviet, ada yang menyoroti Eropa, ada yang menyoroti Timur Tengah. Itu terus dipantengin. Jadi ada drone, ada juga intelijen di darat, semua harus lengkap. Nah ini maksud waq'udu lahum kulla marsad, ada kalimat kulla marsadnya itu. Sebenarnya cukup ayat itu waq'udu lahum, udah cukup. Tapi kalimat kulla marsad itu menunjukkan kesungguhan. Bahwa yang harus dilakukan oleh kita itu sungguh-sungguh benar-benar mengintai. Bukan cuma lapor Pak, sudah dilaksanakan. Musuh tidak ada. Padahal musuh juga sembunyi kan gitu. Ada dekat dia. Karena dia nggak sungguh-sungguh meriksanya kan. Jadi kalimat kulla marsadin itu di setiap tempat pengintaian di mana kita memungkinkan itu. Karena zaman dulu kan tempat pengintaian itu biasanya batas-batas negara atau di benteng. Di benteng itu kan kalau lihat benteng zaman dulu itu kan ada bangunan-bangunan kecil tuh. Bangunan-bangunan kecil di atas bentengnya itu, di tepinya. Untuk pemanah, sekaligus juga untuk pengintai. Dan biasanya lebih tinggi dia, supaya lebih jauh. Sekaligus di situ depo untuk panah atau depo untuk minyak panas atau depo untuk apa yang bisa disebarkan di sepanjang dinding benteng di atas. Yang pernah ke Cina ada Great Wall itu kan tiap sekian ratus meter ada bangunan lagi. Setiap ratus meter. Nah itu yang dimaksud tempat pengintaian. Tempat pengintaiannya di situ prajuritnya. Bisa yang tiduran, bisa mengintai di situ, bukan di tempat terbuka. Di di dinding yang tempat terbuka bukan. Jadi ada tempatnya. Seperti benteng kecil. Itu yang dimaksud kulla marsodin. Kemudian ayat berlanjut fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Maka jika mereka orang-orang musyrik itu bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka lepaskan, biarkan mereka berjalan kemana saja yang mereka inginkan. Jadi kalimat fa in tabu menurut Anas bin Malik maksudnya adalah jika mereka mencampakkan berhala, maksudnya mencampakkan agama mereka, lalu beralih menjadi Islam dan menjalankan sholat serta zakat, maka barulah mereka tidak diperangi. Disebut dalam banyak kitab tafsir, kalau itu sudah dilakukan berarti lahum malana wa alaihim ma alaina. Apa yang jadi hak mereka, hak kita juga. Apa yang jadi kewajiban mereka, kewajiban kita juga. Maksudnya sama seperti kita, saudara. Sebagai warga negara dan juga bersaudara kalau mereka sudah memeluk Islam karena mencampakkan agama mereka. Kalimat wa aqamus sholata wa atuz zakata ini juga di dalam kitab tafsirnya Ibnul Arabi dikatakan menjadi alasan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah dulu untuk memerangi orang murtad. Karena kalimat, perhatikan kalimat faktulul musyrikuna ya. Faktulul musyrikina terus sampai ke fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakah. Artinya mafhum mukhalafahnya. Kalau mereka tidak mendirikan sholat, tidak menunaikan zakat, maka diperangi. Tapi kalau mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, tidak diperangi. Karena kalimatnya di sini fa in tabu. Ketika mereka bertaubat, yaitu kembali kepada Islam, kembali menjalankan syariat Islam. Kalau itu riddah, orangnya murtad dulu di zaman Abu Bakar karena tidak mau menunaikan zakat. Jadi fa'in tabunya kembali menunaikan zakat, konteksnya begitu. Makanya Abu Bakar Siddiq mengatakan la aqtulanna man farraqa baina sholati wa zakati. Aku pasti akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat karena di ayat ini tidak dipisahkan. Kalimat wa aqamus sholata wa atuz zakata tidak dipisahkan.
Seandainya kalimat ini misalnya fa in tabu aqamu sholata, waktu zakatnya nggak ada, fakhallu sabilahum, mungkin itu menjadi dalil bagi mereka bahwasanya Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah salah pendapatnya kan gitu. Tapi di sini kan disambung aqamu sholata wa atau zakata. Itu yang dijelaskan di dalam kitab Ahkamul Quran. Jadi ini menjadi dalil juga bagi Khalifah Abu Bakar Siddiq dulu mengapa beliau memerangi orang yang memisahkan antara urusan sholat dengan zakat. Jadi mereka memeluk Islam, mengakunya Muslim, masih menunaikan sholat, syahadat, tapi tidak mau menunaikan zakat dan meyakini bahwa itu sudah tidak ada lagi setelah Nabi wafat. Nah, karena keyakinan itulah maka mereka jadi murtad. Dan pendapat Abu Bakar Siddiq mereka diperangi. Sebagaimana orang murtad dia itu kafir. Jadi riddah, pelaku riddah di sini. Jadi karena riddah, maka hartanya sebagai ghanimah kalau mereka dikalahkan. Hartanya menjadi ghanimah. Tapi kalau separatis ya lain. Kalau separatis ya, tidak bisa jadi ghanimah karena ini memerangi sesama muslim. Tapi kalau riddah memerangi orang yang kafir sudah murtad. Itu maksud kalimat fa in tabu aqamu sholata wa atau zakata. Di sini ditafsirkan dalam kitab As-Sabun ini fa in tabu anis syirki wa aduma furidu alaihim minas sholati waz zakat. Jika mereka bertaubat dari syirik dan mereka melaksanakan apa yang telah diwajibkan atas mereka berupa salat dan zakat, maka barulah fakhallu sabilahum, yakni kuffu anhum wala tata'arradu lahum. Kuffu anhum maksudnya selesai, udah berhenti dari memerangi mereka, selesai. Jadi cukup, jangan memerangi lagi. Kalau mereka bertobat, bukan cuma bertobat, ini syaratnya adalah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi kalau mereka bertobat tapi tidak mau sholat, mereka taubat tapi tidak mau zakat, nggak bisa. Jadi ini syaratnya harus terpenuhi semua. Karena kalau mereka taubat tapi tidak menunaikan sholat, berarti masih kafir lah. Ngakunya aja kan syahadat, tapi nggak mau sholat, nggak mau zakat. Bagaimana bisa diterima? Kemudian innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi wasi'ul maghfirah warahmati liman taba wa anab. Allah sangat luas ampunannya, juga sangat luas rahmatnya bagi orang yang bertaubat, bagi orang yang kembali pada Islam. Ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-6 dari surat At-Taubah. Allah berfirman, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Wa in ahadum minal musyrikin, dan apabila ada salah seorang musyrik istajaraka yang minta jaminan keamanan kepadamu Nabi, kepada Rasul, minta perlindungan ya. Fa'ajirhu, maka kasih perlindungan itu. Diperintahkan oleh Allah begitu. Fa'ajirhu kepada Nabi kita. Hatta yasma'a kalam Allah, supaya orang yang minta perlindungan, orang musyrik tadi itu mendengar kalam Allah. Tsumma ablighu ma'mana, kemudian setelah itu antarkan dia ke tempat yang aman. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun, itu karena mereka adalah kaum yang enggak ngerti, jadi enggak tahu. Ini juga ada hukum lain yang berbeda dengan ayat sebelumnya. Jadi pada ayat yang ke-6 ini, kalimat wa in ahadum minal musyrikin berarti situasinya adalah kita di Darul Islam, mereka yang minta jaminan keamanan itu ada di Darul Harb atau Darul Kufur. Ada di Darul Kufur. Tapi di Darul Kufur ini datang kepada Nabi, minta jaminan keamanan supaya tidak diperangi, karena statusnya kan mereka orang kafir di Darul Kufur ya, statusnya sedang perang kan gitu. Jadi status syar'inya sedang perang.
maka hukumnya kan bisa dibunuh. Ya. Karena darah mereka halal, ya harta mereka halal. Tapi ayat ini mengecualikan ayat yang sebelumnya. Ayat ke-6 ini mengecualikan hukum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Ini kan hukum umum. Bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu jumpai. Maka di sini pengecualiannya dalam salah satu kondisi yang disebutkan dalam ayat yang ke-6, yaitu jika orang musyrik datang kepadamu minta perlindungan. Bukan untuk berperang mereka datang itu, tapi minta perlindungan. Karena kalimat istajaraka di sini sinonimnya dalam tafsir ini ista'manka atau ista'minka. Mereka minta keamanan kepadamu Muhammad. Wa talaba minka jiwarika, dan mereka minta jadi jiwar, jadi tetangga, maksudnya berbaik-baik dengan mereka sebagaimana tetangga. Bukan bermusuhan, karena tidak layak tetangga itu bermusuhan. Maka jika kondisinya ada yang seperti itu, kata Allah, fa'ajirhu, segera kasih keamanan kepadanya. Ini berarti dalil juga jika ada orang-orang dari Darul Kufur datang, bukan kita yang memberitahu, bukan kita yang mengumumkan, siapa yang mau datang silahkan, aman, enggak. Ini datang dari musuh, pihak musuh, dan bukan muslim, musyrik, bukan muslim. Maka kalau mereka datang minta keamanan, kasih. Jangan dibunuh, jangan ditawan. Jangan juga diintai ketika ada di negeri kita. Karena larangan faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum itu berangkai terus sampai kullam marsadin itu. Jadi nggak boleh dikepung, nggak boleh dimata-matai ketika diberi keamanan kepadanya di negeri kita. Ini dalil membolehkan kita untuk menerima suaka politik untuk zaman sekarang. Jadi kalau ada orang bertanya, apa hukumnya suaka politik? Ya ini dalilnya. Jadi kalau ada orang kafir dari negara lain, bukan negeri muslim, datang ke negeri muslim, mereka mungkin punya alasan kenapa merasa tidak aman, atau ada ancaman politik, ancaman pembunuhan segala macam, atau alasan apapun lah, maka terima ketika mereka minta perlindungan. Jadi ini semangat di mana Islam atau syariatnya sebenarnya memelihara jiwa, walaupun mereka musyrik, tidak percaya kepada Allah yang esa, menyembah berhala, menyembah manusia, menyembah makhluk. Tapi ketika datang ke wilayah kita, nyawa manusia itu dilindungi, siapapun. Tidak kecil, tidak besar, tidak tua, tidak perempuan, tidak laki. Karena kalimatnya di sini, ahadum minal musyrikina itu umum. Siapa saja. Mau atlet kayak, mau politisi kayak, mau budayawan, mau orang biasa, datang, kasih perlindungan. Jadi pertanyaannya, kalau mereka muslim, tapi warga negara Darul Kufur, bagaimana? Terlebih lagi, kan gitu. Karena ini musyrik aja, kita harus lindungi. Bagaimana kalau orang muslim? Terlebih lagi. Tapi yang terjadi sekarang ini, dari negeri muslim, bukan dari Darul Kufur, minta perlindungan ke negeri muslim, diusir, dikembalikan. Diusir, nggak mau diterima. Jadi, min babi aulanya, yang lebih utama mestinya kan, mereka muslim gitu loh. Bukan dari Darul Kufur, dari negeri kita. Ada yang dari Pakistan atau yang dari Afghanistan. Apapun alasannya lah, minta perlindungan ke negeri kita. Tapi kita tidak terima. Dikasih ke UNHCR. UNHCR mereka juga terkatung-katung kan, karena nggak ada negara yang mau terima. Ini berarti mereka telah melanggar jadi ayat ini. Karena kalimat fa'ajirhu itu perintah dari Allah. Fa'ajirhu. Nyawa manusia ini harus dijamin dulu. Nanti persoalan setelah itu, hatta yasma'a kalam Allah. Barulah diperdengarkan kepada mereka lah ajakan Islam, dakwah. Hatta yasma'a kalam Allah. Supaya mereka apa? Tujuan diterima itu bukan cuma memelihara darah manusia, tapi memberi kesempatan kepada siapapun untuk mendengar, melihat praktek dari penerapan syariat Islam di Darul Islam. Hatta yasma'a kalam Allah. Sampai mereka melihat kalam Allah ini berwujud di muka bumi.
penerapan Quran ini berwujud di muka bumi dalam bentuk hukum-hukum yang diterapkan oleh penguasa dan masyarakatnya. Mereka bisa bandingkan sendiri dengan negerinya. Dan kalau itu terjadi, pasti mereka akan memeluk Islam. Itu pasti. Karena sejarah menunjukkan seperti itu. Itu tujuan pentingnya. Jadi kalau banyak penguasa negeri muslim sekarang ini tidak mau menerima saudara-saudaranya sendiri. Jadi jangankan orang luar yang bukan saudara kita. Saudaranya sendiri dari negeri muslim gak diterima. Tapi yang kurang ajarnya orang-orang dari luar, dari wilayah bukan Islam, diterima kan gitu. Itu kan lebih kurang ajar lagi. Jadi itu berarti bukan hanya pengangkangan ya, sudah diinjak-injak harkat martabat kita dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah fa'ajirhu ini lebih ditujukan pada penguasanya. Karena kita memberi garansi kan kita nggak punya otoritas. Nggak punya otoritas. Orang-orang Uighur yang lari ke Mesir. Lari ke Mesir. Ada yang sebagai pelajar di Jamiah Al-Azhar, ada macam-macam lah. Kalau ketahuan mereka dari Uighur dan lari dari sana, bukan tugas, itu dikembalikan. Dan kalau ada siapa saja dari penduduk Mesir yang melindunginya, kena delik kriminal. Jadi ini fakta. Jadi realita zaman sekarang. Jadi betapa orang muslim dari wilayah, kalau Xinjiang itu pernah jadi negeri muslim dulu, dari wilayah kita cuma dikuasai oleh orang-orang kafir, mestinya kan lebih dilindungi karena di sini orang musyrik saja fa'ajirhu. Orang musyrik saja. Wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu. Apatah lagi orang muslim. Nah, kalau statusnya orang muslim yang dizalimi di negeri kufur, sebenarnya ada hukum lain selain fa'ajirhu nanti. Jadi ada hukum yang nanti dibahas dalam surat lain lah. Jika mereka minta keamanan, minta perlindungan, karena ibadah mereka dihalang-halangi, keberagamaan mereka juga dipersusah, ya. Dan mereka muslim saudara kita, cuma tinggal bukan di wilayah muslim, maka ada hukum lain bagi penguasa muslim. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh para penguasa di masa lampau. Itu membebaskan mereka, membebaskan muslim-muslim yang ditindas di sana, mustad'afin, dan juga membebaskan wilayahnya agar supaya menjadi wilayah yang aman, darul aman, yaitu darul Islam. Karena yang bisa menjamin mereka aman adalah hanya darul Islam. Darul kufur berarti dominan kekufurannya. Pastilah mereka tidak mau Islam itu mendominasi. Jadi ini memang ayat ini sudah disepelekan oleh banyak kaum muslim, khususnya para penguasa muslim. Padahal di sini ada kewajiban. Dan melanggar suatu yang wajib itu dosa. Dan itu dosa besar. Jadi karena menyangkut masalah darah dan kezaliman atas kaum muslim. Jadi bukan masalah harta tapi juga darah. Kemudian hatta yasma kalam Allah di sini, di dalam tafsir ini disebut hatta yasma'al Qur'an wa yatadabburihi. Sampai atau supaya mendengar Quran dan mentadaburi Quran. Jadi realitas yang lebih dari pemahaman itu adalah sampai mereka menyaksikan penerapan hukum Quran di tengah-tengah masyarakat muslim. Bukan cuma mendengar. Kalau mendengar ayat, mungkin mereka nggak ngerti bahasanya kan gitu. Kalimat tadabbur berarti mereka harus diajarkan pemahamannya. Tapi realitas penerapannya ini yang lebih dahsyat pengaruhnya. Di sini disebut aqulu hadza ghayatun fi husnil muamalah wa karumal akhlaq. Jadi penyusun kitab ini menyatakan, aku berkata ini adalah tujuan bagaimana baiknya muamalah dan mulianya akhlak itu ditampilkan. Ini adab yang luar biasa. Sebelum ada konvensi Wina, konvensi Jenewa tentang tawanan perang atau tentang suaka politik, Islam sudah membahas itu lebih dari 1000 tahun yang lalu.
sebelum ada istilah suaka politik. Ketika Eropa tidak pernah mengenal suaka politik. Istilah suaka politik itu kan dikenal setelah Perang Dunia Pertama. Setelah berbagai konvensi-konvensi tentang peperangan, perdamaian, tawanan perang, tentang orang yang minggat dari negaranya mencari yang lebih aman. Itu kan baru seabad lebih yang lalu gitu. Sementara kita udah berbicara lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan ini kemajuan besar di mana Islam menghargai hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu penjagaan atas nyawa atau darah manusia. Jadi mereka harus diberi keamanan dulu. Bahkan kemudian kalimat berikutnya dinyatakan summa ablighu ma'manah. Sebagian tafsir menyatakan kalimat summa ablighu ma'manah itu ketika mereka yang minta jaminan keamanan ke wilayah Islam sudah diperdengarkan Quran, sudah melihat fakta realita penerapan Quran, penerapan Islam di wilayah negeri Muslim, tapi mereka tetap menolak. Mereka tetap menolak, tidak mau Muslim. Ya nggak apa-apa. Kemudian summa ablighu ma'manah, antar mereka kepada tempat yang aman. Kalau mereka bilang saya lebih aman di sini, silahkan. Maksudnya ma'manah itu sediakan bagi mereka tempat tinggal, cukupi keperluannya. Itu bukan maksudnya silahkan pilih sendiri, enggak. Kerja sendiri, cari sendiri, enggak. Kalimat ma'manah itu ada tempat tinggalnya gitu. Di sini dikatakan summa illam yuslim fa'ausilhu ila diyari qaumihi allati ya'manu fiha ala nafsihi wa maluhu min ghairi ghadrin wala khiyanatin. Jadi kemudian jika mereka tidak masuk Islam, maka antar mereka itu ke negeri kaumnya atau mana saja, sehingga mereka dapat keamanan di dalamnya atas jiwa mereka dan juga atas harta mereka tanpa ada pengkhianatan, tanpa ada tipu daya. Jadi antar. Kalau mereka bilang, tolong saya kembalikan lagi ke negeri saya, maka negara harus membantu. Minta jaminan keamanan kepada penguasa Darul Kufur itu atas warga negara mereka sendiri. Jadi seperti sekarang misalnya, ketika Bangladesh itu ketempuan, kan ada pengungsi Myanmar itu lebih dari 500 juta di perbatasannya dengan Birma. Ya. Sebagian pihak menyatakan adanya desakan kepada pemerintah di Myanmar, Birma, supaya menerima kembali Rohingya itu. Dan mereka minta garansi atau jaminan, itu yang dimaksud. Ya. Minta garansi, jangan diusir lagi, jangan dibunuh lagi, jangan didiskriminasi lagi. Akui mereka sebagai warga negara. Ini kan nggak diakui sebagai warga negara. Jangankan kelas 2. Sebagai warga negara mereka nggak diakui. Itu yang dimaksud summa ablighu ma'manah. Ini juga ketinggian akhlak yang luar biasa dari adab atau etika Islam yang diajarkan Allah kepada kita. Bagaimana kita harus memberi pelayanan terbaik bagi orang yang minta jaminan keamanan kepada kita. Sampai mereka, harta mereka, jiwa mereka itu terlindungi walaupun mereka minta kembali ke tempat mereka, negeri mereka. Maka negara ini harus melakukan pressure dan tekanan kepada penguasa setempat. Anda harus terima. Karena ini warga negara Anda. Dan jaminannya tertulis. Kalau tidak, berarti Anda melanggar, berkhianat. Kalau mengkhianat, negara-negara lain di dunia ini akan mengecam dan mengeroyok Anda. Jadi ini summa ablighu ma'manah. Negara yang menerapkan begini kan nggak mungkin dicap negara yang arogan kan gitu. Negara yang, pastilah negara yang kasih atau negara yang penyantun, negara yang tinggi akhlaknya. Dan ini sudah dianjurkan bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian fuqaha menyatakan dalam ayat ini, ketika membahas ayat ini dalam sebagian kitab tafsir, bahwa kalimat fa'ajirhu, terimalah mereka, lindungi mereka, itu ada batas waktu. Sebagian berpendapat batas waktunya 4 bulan karena konteks ayat sebelumnya. Tapi yang paling masyhur atau paling populer adalah 1 tahun qamariyah. Mengapa? Karena mereka adalah orang kafir, ada di negeri Muslim. Walaupun minta jaminan keamanan, maka kita punya treatment kepada orang kafir yang lain di negeri kita, khususnya kepada ahlu zimmah. Mereka harus diminta jizyah, tanda ketundukan. Kapan jizyah itu ditarik?
siklusnya, haulnya 1 tahun komariah. Jadi mereka diberi waktu fa'ajirhu di sini. Ini rincian pendapat para fuqaha ya. Dalam ayat ini kan umum bentuknya. Maka kalau lebih dari setahun komariah, akan diberi tahu kepada mereka yang minta suaka itu, apakah Anda mau menjadi ahlu dhimmah? Karena Anda tidak mau muslim, nggak mau. Kita juga nggak paksa, nggak akan bunuh. Apakah Anda menjadi ahlu dhimmah? Karena udah setahun nih di sini nih. Ahlu dhimmah ini punya hak kewajiban begini. Kalau Anda menolak, tidak mau muslim, tidak mau ahlu dhimmah, ya sudah, kembali saja ke negara Anda. Itu sebagian fuqaha menyatakan begitu pendapatnya. Jadi ada term waktu ataupun periode waktunya. Kalimat fa'ajirhu ini. Maksimal 1 tahun komariah, merujuk pada pendapat haulnya jizyah terhadap ahlu dhimmah. Jadi kalau lewat itu, berarti mereka tidak tunduk kepada aturan Islam mengenai ahlu dhimmah. Kata dhimmah itu adalah orang yang dijamin dan dijaga. Dan mereka juga sebenarnya ahlu dhimmah, dijaga keamanannya. Cuma status asalnya mereka minta suaka. Bukan melakukan perundingan lalu dibuat akad zimmah dengan kaum muslim, bukan. Tapi akadnya akad perlindungan. Ya. Jadi jaminan keamanan. Itu kalimat yang terkenal dengan kafir musta'min. Ya, subjeknya, objeknya musta'man. Ya. Jadi orang yang dijamin keamanannya. Musta'man atau musta'min ini kan ada siklusnya maksimal 1 tahun. Itu. Allah alam. Kemudian dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Itu disebabkan karena mereka orang yang ya tidak tahu. Maksudnya tidak tahu di sini ditafsirkan bisababi annahum la ya'lamuna haqiqatu dinil Islam. Disebabkan mereka itu tidak tahu hakikat agama Islam. Jadi kalau sudah mengerti, digambarkan kalamullah ini prakteknya segala macam hak kewajibannya, mereka bisa bandingkan, bisa akal mereka bisa pakai tentang keagungan, kedahsyatan, kemuliaan hukum-hukum Allah. Mereka tidak mau juga terketuk hatinya dan memang tidak mau mencari hidayah, ya sudah. Nggak apa-apa, kita nggak akan bunuh. Tapi Anda berada di wilayah Islam. Anda punya kewajiban untuk tunduk dengan aturan Islam yang menyangkut aturan umum, baik kepada muslim maupun orang kafir. Kalau tidak tunduk, ya Anda harus keluar. Kan gitu istilahnya. Setelah melewati masa waktu 1 tahun itu. Tapi kalau tunduk, dibuatlah akad zimmah dengan dia. Yang awalnya itu suaka politik, maka dibuat akad menjadi ahlu zimmah dia. Kecuali dia memeluk Islam, otomatis jadi warga negara. Jadi kalimat bi'annahum qaumul la ya'lamun itu memang dasarnya mereka itu kan inna syarrad dawabi indallahi itu kan orang-orang kafir kan gitu dalam ayat lain. Sungguhnya binatang melata yang paling jelek itu kan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang musyrik pada Allah. Ayat mengatakan begitu, bukan kita. Allah yang menyatakan. Mengapa disebut syarrad dawab? Lebih buruk dari binatang atau hewan. Karena mereka punya akal tapi enggak dipakai. Mereka punya mata nggak dipakai. Mereka punya telinga nggak dipakai. Begitu. Balhum adol kan gitu dalam ayat lain. Mereka lebih rendah daripada hewan ternak atau binatang ternak. Karena punya mata nggak dipakai. Punya telinga nggak dipakai kan. Nah ini yang disebut qaumul la ya'lamun. La ya'lamun berarti kan jahil. Jadi nggak dipakai. Baik, ayat berikutnya ayat 7. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulih illa alladhina ahadtum indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulih. Bagaimana bisa orang-orang musyrik itu punya perjanjian di sisi Allah dan di sisi Rasulnya? Illal ladzina ahadtum indal masjidil haram, kecuali mereka yang sudah berjanji denganmu, dengan kaum muslim, ahadtum indal masjidil haram, di dekat masjidil haram.
Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maka jika mereka menetapi perjanjian terhadapmu, istiqomah maksudnya, dengan perjanjian itu, fastaqimu lahum. Maka kalian kaum muslim pun istiqomahlah kepada mereka. Tepati juga janjinya kepada mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah itu cinta atau suka dengan orang-orang yang takwa. Ini bentuk kalimat pertanyaan. Jadi memang ini uslub bahasa. Disebut juga dengan istifham, kalimat tanya. Tapi maknanya bimana al-inkari. Maknanya negasi, menegasikan. Yaitu bentuk pertanyaan tapi Allah nggak suka. Bagaimana bisa? Artinya dilarang. Hal itu dilarang. Bagaimana bisa orang-orang musyrik itu mengadakan perjanjian sama Allah dan sama Rasulnya? Harusnya kan mereka nggak berjanji. Karena mereka dulu sebelum lahir itu semua manusia kan sudah berjanji akan taat kepada Allah. Taat kepada Al-Khaliq. Begitu lahir, begitu dewasa jadi kafir, membangkang kepada Allah. Lalu mereka minta perjanjian untuk melegislasi tentang kekufurannya, kemusyrikannya. Dibiarkan mereka. Itu kan nggak pantas. Jadi gunakanlah kalimat kaifa yakunu lil musyrikina ahadun indallahi wa inda rasulih. Bagaimana bisa ada perjanjian antara orang-orang musyrik di sisi Allah dan di sisi Rasulnya? Kecuali yang sudah terlanjur, karena kalimat illal ladzina ahadtum itu kalimat ahadtum itu kalimat madi istilahnya. Past tense. Kecuali yang sudah terlanjur dilakukan perjanjian sebelum ayat ini turun. Artinya setelah ayat ini turun, tidak boleh lagi ada perjanjian dengan orang musyrik di Jazirah Arab, dan itulah makna surat Al-Bara'ah. Tidak boleh ada transaksi perjanjian damai atau gencatan senjata setelah turunnya surat Al-Bara'ah ini. Ini surat di mana Allah dan Rasulnya berlepas diri dengan kemusyrikan, dengan kekufuran. Kalau ada kabilah kafir di Jazirah Arab minta perjanjian setelah ayat ini turun, nggak bisa. Tidak boleh. Lalu bagaimana dengan kabilah kafir yang sudah kadung melakukan perjanjian sebelum ayat ini turun dan waktu perjanjiannya belum habis? Ya ini kalimat illa. Itu maksudnya. Illal ladzina ahadtum. Kecuali yang kamu sudah melakukan perjanjian di dekat Masjidil Haram. Sebagian mufassir mengatakan indal Masjidil Haram di situ adalah Hudaybiyah. Sebagian perjanjian Hudaybiyah. Tapi kita tahu konteksnya nggak tepat juga kalau itu perjanjian Hudaybiyah. Mengapa? Kan ayat ini turun kan ayat ke-9 Hijriah, tahun ke-9 Hijriah. Hudaybiyah tahun ke-6. Tahun ke-6. Bulan Zulqaidah. Kan mau haji, kan rencananya kan gitu. Mau haji, jadi bulannya Zulqaidah sebelum Zulhijjah. Fathu Mekah kapan? Bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Maka ditaklukkan, selesai. Maka ditaklukkan udah selesai. Perjanjian Hudaybiyah udah batal kan gitu. Mekahnya ditaklukkan. Jadi konteksnya kalau indal Masjidil Haram di sini Hudaybiyah nggak ngonek gitu loh, nggak matching. Itu sebagian. Tapi yang namanya ahli tafsir ya, karena namanya wacana, itu contoh, sekedar contoh saja ya nggak masalah. Jadi realita yang terjadi adalah selain dengan perjanjian Hudaybiyah, jika ada perjanjian lain Rasul dengan suku-suku lain, apa ada? Ya adalah. Ketika perjanjian Hudaybiyah itu dilakukan deal dengan orang-orang kafir Quraisy, ketika deal itu kan orang-orang dari Khuza'ah, Bani Khuza'ah, salah satu kabilah, menyatakan kami ada di kubu Nabi, kami ada di kubu Muhammad. Ya, mereka kafir, belum Muslim, Bani Khuza'ah. Maka berkoalisi dengan kaum Muslim, Khuza'ah ini, pronya, koalisinya dalam perjanjian, ikut berarti. Lalu Bani Bakar, orang kafir juga, mereka mengatakan kami dengan penduduk Mekah. Bani Bakar ini di dalam banyak kitab tafsir sesungguhnya ada rumpun-rumpun sukunya. Di dalamnya ada suku Dail. Di kabilah Bani Bakar itu ada Bani Dil, ada Bani apa lagi? Ada 4 kalau tidak salah ya. Bani Domrah,
ada Bani Dhamrah, Bani Dil, ada 4 rumpun sukunya yang disebutkan di dalam sebagian kitab tafsir. Kemudian di antara kabilah Bani Bakar ini yang menyebabkan Fathu Makkah itu karena ada pengkhianatan kan itu. Karena ada suku, yaitu rumpun suku Dil yang menyerang suku Huza'ah. Suku Huza'ah itu yang pro kepada kaum muslim, berkoalisinya. Suku Dil ini ada dalam rumpun Bani Bakar, kabilah Bani Bakar yang berkoalisi dengan penduduk Mekah, ternyata menyerang Huza'ah. Ini kan saling berseberangan, menyerang. Dan ternyata dalam serangannya dibantu secara sembunyi-sembunyi oleh Quraisy. Padahal dalam kesepakatan perjanjian nggak boleh itu terjadi. Jadi ada bantuan kepada musuh untuk menyerang musuh yang lain, nggak boleh. Kalau mau perang di antara kabilah itu aja, Quraisy mestinya mendamaikan. Ternyata ketahuan mereka membantu. Nah itu yang menyebabkan Nabi menaklukkan kota Makkah. Karena Abu Sufyan tahu bahwa melakukan kesalahan, lalu kemudian pergi ke Madinah, ya, bukan menyuruh orang lain, pergi untuk berjumpa dengan Nabi, memberitahu kesalahannya dan minta maaf, supaya perjanjian itu tetap berjalan. Tapi Nabi kan nggak mau bertemu, nggak mau ketemu, jadi menghindar. Nggak mau ketemu artinya kaum Muslim tahu pengkhianatan itu, walaupun disembunyikan oleh orang kafir Quraisy. Dan dari situ Abu Sufyan tahu, berarti Rasul sudah menganggap perjanjian Hudaybiyah itu batal. Tinggal waktu aja kan perang atau menaklukkan kota Makkah itu. Itu misi Abu Sufyan gagal di situ. Jadi kembali ke ayat yang tadi, kalimat illal ladzina ahadtum indal Masjidil Haram itu, kalau sudah ada perjanjian sebelumnya, sementara ayat ini turun belakangan, maka ya tunggu sampai selesainya perjanjian itu. Dan selama menunggu itu, Allah menyatakan famastaqamu, kalau pihak musuh yang sudah melakukan perjanjian itu sebelum ayat ini turun dan menunggu selesainya perjanjian itu, famastaqamu, jika mereka istiqomah dengan perjanjiannya, konsisten dengan perjanjian yang dibuat dengan kaum muslim, ya, lakum terhadap kita kaum muslim, fastaqimu lahum. Kita diperintahkan oleh Allah juga istiqomah kepada mereka. Jangan membatalkan secara sepihak. Itu maksudnya. Jadi tunggu aja. Karena salah satu perjanjian itu batal adalah berakhirnya perjanjian. Nah, kita ya, dituntut untuk memiliki sifat wafa fil uqud, aufu bil uqud, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1, ya alladzina amanu aufu bil uqud. Tepati janji-janji kalian. Nah, kita termasuk orang yang menepati. Walaupun ada surat Al-Bara'ah yang mengeliminir semua, tapi surat ini memberi pengecualiannya. Ilal ladzina ahadtum indal Masjidil Haram. Orang bertanya, selain indal Masjidil Haram dimaknai Hudaybiyah yang tidak tepat menurut konteks waktunya, ya indal Masjidil Haram itu maknanya bisa haul Masjidil Haram, maksudnya haul Makkah. Bisa dengan suku-suku lain di seputar Makkah, bukan cuma Quraisy. Jadi Rasul misalnya tetap melanjutkan perdamaian dengan Bani Dhamrah. Jadi nanti pulang bisa dilihat dalam sirah perjanjian Nabi dengan Bani Dhamrah. Itu tetap berlangsung. Walaupun selesai Fathu Makkah itu. Itu tetap berlangsung. Kenapa? Karena Hudaybiyah itu kan berlangsung 10 tahun. Baru tahun ke-6 kan gitu. Ini tahun ke-9, baru 3 tahun kan. Tapi kan nanti Bani Dhamrah berbondong-bondong memeluk Islam semua. Ya sebelum berakhirnya perjanjian itu. Nah, kalau sudah memeluk Islam sudah selesai perjanjian itu. Karena mereka bukan lagi musuh. Memeluk Islam. Jadi menjadi warga negara. Sudah selesai. Itu maksud fastaqimu lahum. Kemudian innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang muttaqin. Yaitu di sini dikatakan ayyajibu manittaqa rabbahu wa waffa ahduhu. Yaitu yang terikat dengan Tuhannya, di mana Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala memerintah kita supaya menepati perjanjian. Wa waffa ahdu. Wa tarkul ghadr wal khiyanah, juga meninggalkan pengkhianatan dan tipu daya. Jadi nggak boleh ada tipu-tipu, harus ya clear dalam perjanjian. Nggak boleh ada di belakang kita
memata-matai. Dalam perjanjian nggak boleh. Walaupun itu musuh. Jadi yang sebelumnya menghancurkan kita, misalnya musuh itu, kita sudah terikat perjanjian, sudah tepati saja. Baik, itu yang bisa kita bahas. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan silakan. Jadi 3 ayat tuh, ayat 5, 6, 7. Ini memang masih surat-surat yang terkait dengan at-taubah, ini terkait sama peperangan, surat Al-Anfal. Salah satu keterangan dalam hadis Imam Tirmizi, mengapa Al-Bara'ah ini tidak ada bismillahnya? Karena Utsman bin Affan pernah menyatakan, aku tidak tahu dulu Nabi itu, karena tidak ada penjelasan dari Nabi, apakah at-taubah itu bagian Al-Anfal atau terpisah. Maka aku letakkan at-taubah itu setelah Al-Anfal dan tidak ada bismillahnya. Itu salah satu pendapat. Jadi memang isinya juga ya terkait dengan perjanjian atau peperangan, gak jauh dengan Al-Anfal. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa difahami 3 ayat itu. Insya Allah kita bisa ketemu lagi minggu depan membahas ayat-ayat berikutnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.